merespon lambatnya penanganan COVID-19 di Indonesia. Ada beberapa penyebab kenapa penanganan COVID di Indonesia lambat. Yang pertama dari faktor pemerintahnya, yang kedua dari masyarakat, yang ketiga fasilitas kesehatan, dan yang keempat adalah faktor medis. Dari faktor pemerintah, kita bisa paparkan kalau pemerintah kurang responsif pada awal pandemi. Jadi saat itu pandemi terjadi di Cina, pemerintah Indonesia lebih memprioritaskan untuk ekonomi dan pariwisata. Jadi pemerintah Indonesia saat itu masih membuka gerbang lalu lintas luar negeri, yaitu airport, bandara, dan juga pelabuhan. Yang kedua, pemerintah tidak segera menerapkan lockdown. Ada beberapa negara yang saat itu sudah menerapkan lockdown, tapi pemerintah Indonesia belum menerapkannya, dan pemerintah Indonesia menggantinya dengan istilah PSBB atau penyederhanaan dari lockdown. Yang ketiga itu kurangnya tracking. Dan untuk masyarakat, banyak masyarakat tidak menerapkan protokol kesehatan. Seperti yang kita tahu, masyarakat Indonesia lalai terhadap protokol kesehatan. Hal itu dikarenakan pengetahuan masyarakat yang rendah terhadap COVID-19 ini. Menghiraukan himbauan pemerintah membatasi mobilitas warga. Banyak masyarakat Indonesia yang masih keluar rumah. Hal ini dikarenakan ekonomi masyarakat Indonesia yang masih rendah. Selanjutnya adalah fasilitas kesehatan, di mana fasilitas kurang memadai dan terjadi kesenjangan fasilitas di kota besar dan daerah. Di kota besar, fasilitasnya lebih berkualitas dibanding di daerah. Kurangnya tenaga kesehatan juga mempengaruhi, dan jumlah tenaga kesehatan jauh lebih sedikit dibanding pasien. Kemudian kurangnya tes screening di awal pandemi seperti tes PCR ataupun rapid test. Lalu lambatnya pemberian vaksinasi ke masyarakat. Jadi setelah kita tahu permasalahan yang kita hadapi, lambatnya penanganan COVID-19 di Indonesia, kita merumuskan berbagai solusi. Di antaranya, yang pertama, pemerintah harus segera memastikan vaksinasi di seluruh Indonesia. Yang kedua, masyarakat harus tetap disiplin menjaga protokol kesehatan dan menerapkan 5M di wilayahnya masing-masing. Dan yang ketiga, pemerintah harus mengurangi kesenjangan fasilitas kesehatan di kota besar dan juga